Bab 12, Siasat Angel. Apa? Apa gue gak salah dengar? Tanya Ara terkejut. Tangannya mendorong tubuh Revan sekuat tenaga agar bisa terlepas dari pelukan cowok itu. Revan yang merasa tubuhnya benar-benar terdorong akhirnya melepaskan Ara karena tidak mau tubuh Ara sakit sendiri. Loh, gak salah dengar, Ra. Gue memang cemburu waktu lo peluk Vero. Gue gak suka. Jangan menghindari gue lagi. Ara tertawa mendengar ucapan Revan. Van, lo itu udah menjilat ludah sendiri. Apa lo lupa dengan kejadian di lapangan beberapa waktu lalu itu? Lo nyalahin gue karena suka sama lo dan ngejar-ngejar lo. Lalu, kenapa sekarang lo juga nyalahin gue yang menjauh dan dekat sama cowok lain? Revan seketika menegang. Tubuhnya mendadak kaku dengan jantung berdegup kencang. Dari awal gue gak suka sama lo. Jadi, gak perlu nyusahin diri buat nyenangin hati gue. Mulai detik ini, lo gak usah dekati gue lagi. Kalau perlu, jangan pernah nunjukin muka lo di hadapan gue. Karena sekarang gue udah punya kekasih. Gue dari awal memang sudah nolak lu kan, Ra. Elunya aja yang masih tidak tahu malu ngejar-ngejar gue. Jadi di sini nggak ada yang perlu disalahin. Tenggorokan Revan terasa tercekat. Hatinya bagai ditusuk sembilo pisau tajam saat dia mengingatkan kembali kata-kata yang pernah keluar dari mulutnya. Apakah ini yang disebut karma? Kata-kata yang sama sekali tidak ingin diucapkan meluncur begitu saja dari mulutnya. Bukankah waktu itu lo nyuruh gue buat menjauh? Dengan senangnya lo pamer kekasih baru dan memberikan pengumuman dengan bangga bahwa lo dan Angel udah jadian. Gue minta penjelasan tapi kata lo gak ada yang perlu dijelasin. Terus lo juga lupa kalau lo sendiri yang nyuruh gue buat gak nunjukin muka di depan lo dan kekasih lo itu. Ucap Ara dingin. Ekspresinya tenang dan elegan. Revan menunduk. Matanya memanas. Merasa dilucuti dan dipermalukan oleh Ara. Bukan di depan banyak orang. Tapi rasanya dia sangat malu sekali. Lalu bagaimana dengan Ara waktu itu? Rasanya Revan ingin memeluk gadis di depannya itu saat ini. Ara masih ingin menumpahkan segala isi otak dan hatinya yang sudah merekam semua perbuatan Revan kepadanya. Gadis itu mundur ke belakang sambil bersedekap dada. Bukankah lo bilang dari awal udah gak suka sama gue? Terus, kenapa sekarang dengan entengnya lo bilang cemburu? Hello, Bang Revan, apa otak lo udah koslet? Sinis Ara mengejek. Revan mendongak menatap Ara yang semakin menjauhinya. Ya, Ra, otak gue emang sudah rusak. Gue udah gila. Gue egois. Gue seenaknya sendiri. Gue cukup. Udah merasa bersalah ya? Gak bakal mampan, Van. Gue bukan cewek yang baper dan lulu gitu aja dengan sikap lo yang kayak gini. Gue udah move on dari lo. Gak penting juga gue nurut sama lo. Mau gue dekat atau peluk cowok lain, itu bukan urusan lo, paham? Revan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Cowok itu hanya menunduk karena malu dan takut. Ketakutan terbesarnya adalah Ara benar-benar membencinya. Sedangkan Ara tidak mau terlihat lemah di depan Revan. Dia harus buktikan kalau dia sudah benar-benar move on. Setelah mengatakan unek-unek yang selama ini dia pendam, akhirnya Ara merasa lega dan memutuskan untuk keluar dari ruangan tersebut. Vero berjalan dengan mata yang menyala, menatap tajam ke depan dengan nafas yang terasa sesak. Dia tidak mempedulikan tatapan semua orang yang melihat wajahnya lembam, kebiruan dan sudut bibirnya berdarah. Vero masuk ke dalam kelas Angel. Karena dia harus memberitahu bahwa kekasihnya telah membawa Ara pergi darinya. Vero, wajah lu kenapa? Tanya Angel sedikit menggindik ngeri melihat penampilan Vero yang wajahnya berantakan. Cowok lu, si Reva membawa Ara pergi. Ucap Vero yang langsung membuat Angel terbelalak.
Apa? Hahaha, lo bercanda. Angel tergelak mendengar ucapan Vero. Tentu saja Angel sangat tahu kalau Revan tidak menyukai Ara, bahkan jijik terhadapnya. Mana mungkin Revan bawa Ara pergi? Itulah yang ada di pikiran Angel saat ini. Terserah, gue hanya mau bilang, jaga pacar lo itu. Jangan buat dia jadi sasaran balas dendam gue, karena gue masih memiliki hati. Semua kejadian yang dia lakuin hari ini ke gue, anggap semuanya yang tidak pernah terjadi. Angel melihat Vero mengelap, sudut bibirnya yang terasa perih. Bahkan darah itu sudah mengering. Tetapi Vero tidak mau mengobatinya. Dia bukan pria cengeng yang hanya masalah itu akan diperpanjang. Tetapi lain kali, kalau itu terjadi lagi, Vero pasti akan membalasnya. Angel segera mengambil ponselnya ketika Vero sudah pergi. Dia juga tidak memungkiri bahwa pikirannya berkecamuk saat ini. Revan, lo di mana? Kenapa nggak angkat telepon dari gue? Gerutu Angel ketika panggilannya tidak diangkat oleh Revan. Angel menghubungi lagi ponsel Revan. Aktif tapi masih tidak diangkat. Apa jangan-jangan yang dikatakan Vero benar? Revan bersama Ara. Ini tidak bisa dibiarkan. Sudah susah payah gue menghasut Ara di depan Revan agar dia membenci cewek itu. Jangan sampai semua rencana gue berantakan. Batin Angel menggenggam erat ponselnya. Sejak tahu kalau Ara menyukai Revan dan mengejar cowok itu, Angel selalu menceritakan image buruk Ara di depan Revan. Dan semua itu berhasil. Revan membenci Ara dan menolaknya mentah-mentah. Tapi kenapa sekarang dia takut kalau perasaan Revan yang awalnya mengagumi Ara itu kembali lagi? Flashback. Ada murid baru. Cantik banget guys. Misi seorang cowok yang tidak lain adalah Romi, yang baru saja datang ke kantin dan ikut gabung bersama Revan, Angel, dan Vero. Angel melihat seorang murid baru itu dengan tatapan tidak suka. Semua mata menatap kagum ke arahnya, tidak terkecuali Revan. Angel yang saat itu duduk di depan Revan bisa melihat binar kekaguman di mata cowok tersebut. Sejak awal Angel tahu kalau sebenarnya Revan terpesona dengan Ara dan dia tidak suka. Cewek itu nggak boleh merebut posisi gue sebagai queen di sekolah ini. Apalagi di mata Revan. Seharusnya tatapan binar di mata itu hanya untuk gue seorang. Batin Angel. Flashback off.